Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar bareng, kembali lagi bersama channel belajar bareng. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi dasar-dasar Microsoft Excel, di mana pada video sebelumnya saya sudah membahas toolbar apa saja yang ada pada menu Home. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu menu Insert ya. Langsung saja teman-teman kita buka Excel-nya. Di sini saya menggunakan Excel 2016. Teman-teman bisa buka Excel versi di bawah 2016 sama saja. Ini kita pilih blank workbook. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan toolbar yang ada pada menu Insert. Nah, menu Insert di sini ada menu ya teman-teman, ada namanya menu bar nih, ada File, Home, Insert, Back, Layout, dan View ya. Saya akan coba masuk ke menu Insert. Di sini ada banyak toolbar ya. Kebanyakan kalau di sini terkait dengan pengolahan angka ya. Oke, kita buat di sini ya. Contoh daftar saya akan buat, ada nama ya, terus ada kelas, ada nomor absen misalnya, lalu ada nilai, sama ada kedatangan ya. Kita kasih nomor, kita buat contoh 3, 4 ya. Coba misalkan di sini misalkan Joni, Joko, DJ, dan Jenny dan Juju ya. Kelas 3, 4, 5, 6. Nomor absennya misalkan 10, 11, 13, 14. Nilainya 70, 75, 80, dan 85 misal. Jumlah kedatangan 40, 28, 25, 29. Oke, ini kita double klik ya, supaya dia lebarnya menyesuaikan dengan data ya. Ini bisa kita atur, kita centerin ya, kita klik center ini. Oke, ini juga bisa kita tebalin ya, kita blok, kita bold. Oke, lalu kita ke menu Insert. Di sini kita lihat toolbarnya ada macam-macam ya. Ada pivot table, ada yang sering digunakan itu pivot table, lalu ada table, lalu juga bisa insert picture ya, kita bisa masukkan gambar di sini. Ada gambar online juga, online picture, dimana gambarnya dari internet ya, bisa kita konekin di sini, kita masukkan. Lalu juga ada yang namanya shape ya, jadi kita bisa ngebuat shape bentuk tertentu ya dengan toolbar ini ya. Lalu di sini ada yang namanya smart art ya, saya belum pernah pakai nih. Di sini ada yang namanya screen clipping. Ini ada apalagi yang sering, pivot chart juga nih sering nih ya. Pivot chart ini biasanya untuk mengubah data angka menjadi chart ya, jadi lebih menarik untuk dipresentasikan ya. Bagian chart ini kita bisa mengubah data angka yang seperti ini jadi grafik ataupun chart ya. Macam-macam di sini bentuknya ya. Terus ada juga di sini bagian spark lines, ini ada line, ada column ya. Ini ada hyperlink. Jadi hyperlink ini gunanya kalau kita mau menghubungkan ya suatu file, baik itu file masih dalam satu file internal yaitu masih di satu workbook ini, maupun file eksternal ya di folder lain ya, atau di luar dari dokumen aktif ini, kita bisa hubungkan dengan hyperlink ini. Lalu kita juga bisa menginsert teks, di antara itu ada text box, kita bisa menulis teks nanti ya. Terus ini juga ada simbol ya, kita bisa juga insert simbol-simbol ini, persamaan rumus-rumus ya. Oke, kita coba ya yang table misalkan ya, atau pivot table ya. Kalau kita klik pivot table, di sini kita diminta untuk memasukkan table range ya, ini otomatis terseleksi ya. Kalau misalkan kita ubah ya, misalkan dari sini ya, salah ya, select a table of range, dari mana ya, kita penuhin aja dah. Oke, terus
new worksheet ya, kita pilih di new worksheet, kita klik OK. Nah, maka ini udah terbuat nih ya pivot table-nya, pivot table field namanya ya. Kita rename ya. Kita bisa nge-rename apa namanya ini? Worksheet ya. Ini sheet yang di bawah sini, tab sheet ya. Tab sheet namanya ya. Jadi tab sheet ini kita rename ya. Akan kita rename jadi pivot table ya. Oke, enter. Yang pertama ini kita rename jadi data awal. Kita geser. Kita ke pivot table ya. Di pivot table ini apa namanya, di pivot table field ini yang sebelah sini muncul ya, muncul yang namanya apa namanya, header ya, header yang ada di data awal ya. Di sini kita punya nomor, nama, kelas, nomor absen, nilai, dan jumlah kedatangan. Jadi header yang di sini nih, kalau kita pakai pivot table dia akan muncul di sini ya teman-teman. Nah, ini nanti kita bisa checklist ya. Kalau kita checklist dia akan muncul otomatis nih, sum of number, nama, kelas. Kalau kita checklist semua misalkan ya. Nah, ini sini kita akan dibuatkan sebuah table ya, tapi tabelnya dia ini pivot table lah namanya ya. Di sini ada yang namanya, ada nama ya, namanya di sini ya. Terus ada juga nomor ya. Ini dia ngurut berdasarkan abjad ya. Dari sini, dari namanya berdasarkan abjad ya. Nomor ini, nomor urutnya juga dia berubah ya. Kalau di data awal kan nomor urutnya di sini ya. Kalau ini berubah, ini juga menyesuaikan ya yang lainnya. Nah, dengan pivot table ini kita bisa mengolah data lebih fleksibel ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kan di bawahnya, di bawah sini ada keterangan nih terkait dengan untuk pengolahan data. Kalau misalkan di rows ya, rows ini baris ya. Misalkan rowsnya ini kita ganti ya. Misalkan ini apa ya? Mana ya? Value-nya ya teman-teman. Kalau kita remove gimana? Oh, kalau di remove hilang ya dia. Kalau di checklist masuk nih. Kalau di remove namanya hilang. Oh, 10. Oh, di nama kalau kita masukkan di kita checklist namanya masuk di sini ya, di row ini ya. Tapi kalau ini namanya dihilangkan, di row-nya ini juga hilang dia. Jadi yang ada cuman grand total ini ya. Kalau dihilangkan, nah, kalau kelasnya kita hilangkan, kelas mana, kelas ini kan ya. Kalau kelasnya dihilangkan itu dia hilang ya, di sininya datanya hilang, langsung nomor absen ya. Jadi ini data yang ditampilkan ya. Kalau ini kita tarik misalkan ya, misalkan kolomnya ini kolom mana ya, kolom misalkan nilai ya, nilai kita tarik ke sini. Nah, kalau nilainya kita tarik ke sini di filter, maka kita bisa filter by nilai ya. Jadi kita bisa filter misalkan yang nilainya 70 nih, kita klik OK, maka yang nilainya 70 akan ditampilkan ya, sama seperti filter lah. Tapi di sini dia lebih kompleks ya, ada tabelnya, ada filternya juga. Salah nih. Kita pilih misal ya. Misalkan ini kita remove ya. Kita ganti lagi misalkan jumlah kedatangan ya. Nah, di sini jumlah kedatangan, nilai juga kita masukin. Nah, di sini kalau yang nilainya 70 ini nih, kita pilih all dulu ya. Coba misalkan OK. Yang jumlah kedatangannya misalkan 30 ya. Oke. Nah, yang jumlah kehadirannya 30 itu si Joni ya. Sama seperti filter ya berarti ini ya. Kita remove ya. Lalu misalkan kita mau value ini apa nih, sum of jumlah kedatangan dengan jumlah dari kelas ya. Oh, kalau ini kita delete misalkan ya, itu hilang ya. Oh, ini jumlah sumnya ya. Oke, tinggal sisa nama ya. Jadi kita bisa atur ya, kalau misalkan row-nya ini kita ganti misalkan ya, row-nya itu jadi by kelas misalnya. Nah, namanya kita tanda apa ya, kan namanya nih kita remove ya. Jadi di row labelnya ini akan datanya diurutkan by kelas ya. Jadi kalau misalkan namanya kita taruh di value, nah maka di sini
Kalau bisa berarti nama ya, berarti di kolom ya. Kalau di kolom itu ke samping dia ya. Row ke bawah, kolom ke samping ya. Jadi kalau misalnya kita mau, oh berarti ini kalau kita mau kolomnya, kelasnya di, ini kita remove ya kawan-kawan. Jadi kalau misalkan yang row-nya itu nama ya, misalkan nama, lalu di kolomnya itu kita masukkan kelas gini, nah, maka di sini akan muncul ya. Nah, kalau misalkan nomor absennya kita masukkan ke sini, nah itu kan nilai juga masuk ke sini. Nah keren nih. Nah jadi kalau kita lihat nih ya, jadi yang kolomnya ini, yang horizontal ini kita masukkan kelas ya, ada kelas 3, 4, 5, 6. Lalu di baris yang di kolom A ini, yang bawah kita punya nama ya, kita rowsnya ini kita filter by name ya. Jadi ada nama Jenny, Joko, Joni, dan Juju secara absen ya. Lalu di value, di nilainya, di sini kita sudah menginput nilai dari nomor absen ya. Nomor absen, kalau kita lihat di sini nomor absennya itu mana ini ya, nomor absen ya, nomor absen nih, nomor absen 10 ya. Terus di sini juga ada 12 nih, terus ada 13 nomor absennya. Lalu di sini nomor absennya ada 14 ya. Oke. Lalu kita juga sudah membuat sini ada keterangan nilai untuk sum of nilai ya, jumlah nilai. Jadi di sini ada nilai Jenny nih. Jenny kan tadi nomor absen 13, nilainya 80 ya teman-teman. Kalau si Joko ini absennya 12, nilainya 75 ya. Di sini nggak ada garis pembatasnya ya, ini kita bisa buat garis pembatas kali ya. Nah gini ya, sebenarnya itu gini ya, ini harusnya tampilannya, nah tidak bisa teman-teman ya. Jadi kelas 3 ini datanya ada 2 ya, absen sama nilai ya. Oke, itu tadi terkait dengan pivot table ya. Jadi pivot table ini memudahkan kita untuk mengolah data dari data awal ini ya. Dia lebih fleksibel ya. Kita bisa atur rows, bisa atur rowsnya di sini, di kolom A ini rows namanya. Jadi kita bisa atur rowsnya. Kita juga bisa atur kolomnya. Kolomnya di sini saya menggunakan kelas dan kelas, saya menggunakan kelas ya rowsnya. Lalu value-nya nilai yang ingin kita lihat ya. Kalau di sini nilainya itu nilai nomor absen dan nilai ulangan ya yang saya masukkan. Oke, tadi itu pivot table ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ada suara motor. Ini karena rekamnya di pinggir jalan. Lanjut kita akan ke toolbar table ya. Jadi di sini kita bisa insert table ya. Kalau kita klik, nah di sini maka akan terseleksi ya. Kita oke aja misalkan, nah maka ini akan jadi table ya. Data yang sudah kita buat akan jadi table. Tabelnya di sini warnanya belang-belang ya, bisa disetting kayaknya deh. Table style, nah ini di desain ya, di tab di menu desain ini otomatis ke menu desain kita ya. Di sini kita bisa mengatur table style. Kalau kita klik ini jadi warnanya kuning, bisa berubah-ubah warnanya. Kita atur aja teman-teman ya. Kalau tadi itu kan ini ya, biru ya. Tadi mana sih ini ya tadi? Kita buat kuning aja ya. Nah gini, ini bisa teman-teman atur sendiri, atau bisa juga ini hitam ya. Karena warnanya bagus ya. Nah ini aja ya teman-teman, hitam ya. Nah itu tadi desain ya. Itu tadi terkait table ya. Kita unduh ya teman-teman. Nah itu ya, redo ya. Nah di sini tadi table ya. Sekarang kita ke visitor ya. Jadi kita di sini bisa insert gambar ya. Misalkan kita klik visitor nih ya, gambar-gambar itu di sini ya. Misalkan di sini saya punya gambar ini ya. Nah di sini kita bisa insert gambar ya teman-teman. Bisa di resize ya. Shift, kita klik shift-nya, kita tekan shift-nya supaya proporsional ya. Kita atur besarnya ya. Nah gitu ya. Dan kita taruh bawah sini ya gambarnya ya. Nah tadi buat insert gambar ya. Sini juga kita bisa desain ya, bisa format gambarnya. Bisa misalkan kita mau terangin mungkin di sini ya. Bisa kita
kita atur. Nah, bisa kita edit kayak di Photoshop lah ya. Bisa ada Photoshop juga di sini ya. Bisa diedit langsung jadi gelap. Kita buat jadi abstrak agak gini aja ya. Nah, gini ya. Kita kecilin deh. Nah, sudah. Oke, kita lanjut. Tadi bisa insert picture, sekarang online picture. Kita mau insert gambar online ya. Kita klik. Nah, ini ada nih gambar pantai teman-teman. Kita klik ini ya, kita insert gambarnya nih. Oke, tadi bisa insert ya. Kita lanjut ya teman-teman. Kita sekarang ke ini ya, ke shape ya. Jadi kita mau insert shape ya. Kita masukin, misalkan kita mau masukin lingkaran ya. Nah, jadi ini kita buat di sini misalkan. Nah, kita resize ya. Nggak bulat ya. Nah, sini ya. Nah, oke. Nah, ini tadi itu ya buat insert teks ya. Oh, ini kita bisa atur itunya ya, warnanya ya. Dimana ya warnanya ya? Warnanya ini mungkin, nah ini putih ya. Bisa kita atur nih, atau juga bisa pakai ini ya. Misalkan warnanya putih deh, biru ya, biar sama kayak warna pantainya. Mana biru? Mau film color. Kalian aja ya teman-teman ya. Oke deh, nah udah. Warnanya pada tuh. Oke. Terus selain itu juga kita bisa buat yang namanya di sini apa ya? Udah deh. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini ada yang namanya nggak usah deh. Ini juga kita bisa masukin teks ya. Di sini ada teks, yang mana teks? Nah, ini teks. Oke ya. Ini kita kecilin deh. Gedean. Nah, gini ya. Ayo liburan. Oke, warnanya sesuai nih teman-teman. Nah, warnanya kita ubah jadi warna putih. Oh, ini ya teman-teman. Nah, kita tadi bisa insert teks juga ya. Lalu ada juga di sini apa nih, buat chart ya. Kita misalkan buat chart ya, chart area ya. Blok misalnya ya. Kita buat pivot chart ya misalkan ya. Nah, ini sama kayak pivot table tadi ya teman-teman, tapi dia modelnya chart ya kan. Jadi dia modelnya chart. Kalau pivot table tadi kan, oh ini datanya ya, datanya di sini ya, chartnya begini ya. Ini kita bisa buat chartnya, ada nama ya, terus ada di sini ada nilai ya. Jadi yang biru ini nomor ya, kelas itu yang apa nih di sini? Oh, ini ada keterangannya nih ya, nomor itu yang warna biru. Nah, ini biru. Terus yang warna ini ada sum of kelas, yang hijau ini nomor absen, dan yang paling tinggi ini adalah nilai ya, yang warna oranye ini. Lalu jumlah kedatangan warna biru tua nih ya. Nah, ini bisa tampilan chart teman-teman. Kita delete aja deh, ini kita delete. Oke. Terus kita juga bisa buat ini apa ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa buat dalam bentuk linear ya, garis-garis gini ya. Nah, kita klik. Nah, buat chart nih kayak gini ya. Kelas, nomor absen, nilai, jumlah kedatangan ya. Tapi di sini nggak ada keterangan. Oh, ada namanya ya. Jadi yang Joni ini warna biru ya teman-teman. Si Joko, si Jenny, si Juju ya. Ini udah ada juga nih. Tadi itu bisa gitu juga ya. Kita
cari lagi yang lain, misalkan di sini bentuk lingkaran ya, diagram ya, diagram. Nah, ini diagram ya teman-teman, di sini ada diagram nih, diagram, tapi di sini kok namanya cuma Joni doang ya, apa ya. Oke, itu tadi yang buat chart ya teman-teman, bisa pilih-pilih aja di sini macam-macam nih chartnya nih, bisa sesuai kebutuhan ya. Atau ini ya, oke, detektif, ini chartnya detektif ini teman-teman. Dia sebaran waktu ya. Bisa juga kita di sini kita ketikkan ya link ke Word misalkan ya, link ke Word. Nah, kita buka Microsoft Word dulu ya, misalkan di sini saya akan buka Microsoft Word, link dokumen deh, misalkan data link ke Excel. Oke, nah, kita save. Oke, ini kita close misalkan ya, kita link di download ya, download mana ya, ini persamaan ya, ini nah ini persamaan ya, ini nggak bisa bisa diedit ya, yang diedit. Jadi di sini nih kayak rumus ya, rumus persamaan ya teman-teman, bisa pilih aja nih. Ini persamaan rumusnya saya juga belum pernah pakai. Oh, di sini kita bisa buat persamaan ya. Oh gitu ya. Jadi di sini kita bisa buat persamaan ya, di ing equation ini bisa buat persamaan kita sendiri. Oke teman-teman, tadi persamaan, terus ini ada simbol lah, simbolnya macam-macam nih, simbol alien ya. Jadi kalau teman-teman butuh simbol-simbol, bisa cari-cari aja di sini ya. Misalkan simbol apa ya, ini ada simbol apa ya, atau copyright deh. Oke, close. Nah ini copyright ya, kalau misalkan kita ketenahin ya, ketenahin di sini kan misalnya copyright, nah ya, nah gini kan copyright. Oke teman-teman, udah semua ya toolbarnya. Tadi yang belum pernah saya coba itu di bagian sparkline ini sparkline. Teman-teman bisa apa, cari tahu sendiri ya, sparkline dan filter ini saya belum pernah nyoba nih, bisa dioprek-oprek lah ya. Oke, sekian video seri 3 terkait dengan belajar dasar Microsoft Excel ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk ikuti terus video-video yang belajar bareng bagikan, dan juga jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya channel Belajar Bareng dan aktifkan lonceng supaya nanti dapat notifikasi terbaru terkait dengan video-video yang belajar bareng. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.